Belum pernah saya bersama duduk dengan ibu-ibu. Ini baru kali ini dalam pergerakan. Saya salut banget. Apalagi dari pembicaraan awal tadi, nuansa religinya itu sangat tinggi. Menempatkan Allah itu begitu sangat luar biasa. Dan ini nggak main-main, Bu. Dan pengertian maksud saya apa? Yang kita lakukan sekarang ini kita menghadapi satu fenomena yang betul-betul sangat kompleks. Kita lihat kiai, ustaz, dan sejenisnya itu berangkat mereka ke istana. Saya alhamdulillah banget. Dan kalau masih ada sisanya juga berangkat gabung di istana. Kita hitung-hitung, Bu, lagi cuci gudang kita. Yang begini juga gak pantas bersama kita. Tidak pantas. Lalu kaitan tadi tentang bagaimana kita menampakkan Allah. Kalau kita sudah mengambil sedikit tentang bagaimana deretan hal-hal yang tadi, yang ibu lakukan adalah hari ini bagian daripada ibadah. Saya mungkin nggak terlalu lama saya usahakan, ya. Saya sedikit saja saya mengatakan. Sekarang ini kita berurusan dengan satu rezim, di mana rezim ini begitu sangat komplit, curang juga, culas juga, licik juga, jahat juga, dan yang terakhir yang saya betul-betul harus turun gunung, ini kelompok sangat bengis. Kalau kita tadi meyakinkan bahwasanya kita semua tidak kebetulan kita hadirkan adalah kehendak Allah. Jadi ibadah ini. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita ingat perang Badar 308.000 orang, ternyata 300 menangkan. Artinya di sini saya bisa mengatakan, Bu, kita tidak terpengaruh lagi dengan jabatan ustadz, kiai, dan sebagainya. Saya bikin analogi gini, Bu, mungkin agak sedikit menyimpang. Ada seseorang, dia mau berangkat ke Bandung lewat Bogor, Cianjur, sampai Bandung untuk jualan obat lah, presentasi. Sebelum sampai Bogor, dia berdoa, ya Allah, semoga tidak hujan. Ternyata nggak hujan. Berangkat lagi dia. Sampai Cianjur dia berdoa supaya tidak hujan. Tidak hujan. Sampai di Bandung, sebelum Bandung dia berdoa. Tiba-tiba hujan. Ini poinnya di sini, Bu. Apa yang terjadi? Lalu dia bilang, ya Allah, Tuhan nggak tahu Bandung ya. Imannya tuh kayak apa orang kayak begini? Ini yang sekarang berangkat ke istana. Dia berani membelakangi Allah. Jadi kita nggak usah takut. Yang kedua, kadang-kadang kita takut menyampaikan kata-kata pasti. Takut banget. Kita selalu dengan menggunakan insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Tapi kalau kita bilang, besok pagi kita bangun, itu kan bisa insya Allah, bisa juga kita mengatakan, sampai ketemu besok pagi ya. Kita bisa ngomong begitu. Tapi kalau berbicara tentang bagaimana jatuhnya rezim ini, saya mencoba mengganti kata lain daripada insya Allah. Kita sedang mendekati pasti menang. Pasti menang. Alasannya juga harus jelas dong. Karena mereka sudah berani membelakangi Allah. Berani. Apalagi? Jadi nggak ada satupun sedebu pun kita harus takut kalah. Tidak akan. Saya tidak mau mendahului. Makanya saya bilang mendekati menang dengan kata lain insya Allah. Kalau mendekati menang kan udah deket banget menang. Kalau yang sekarang terjadi kecurangan segala macam. Saya paling ribut pada saat Undang-Undang nomor 7 diberlakukan tahun 2017.
tentang presiden threshold. Itu terjadi begitu sangat pelecehan intelektual. Di mana Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 itu menyatakan dengan tegas setiap partai politik itu berhak mengirim paslonnya, pres dan wapres. Itu Undang-Undang 45. Tapi undang-undang di bawahnya, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ini betul-betul ngaco. Dan seluruh rakyat Indonesia dibikin kayak orang bego. Sampai detik ini. Dan saya tetap berjuang. Kenapa? Undang-Undang nomor 7 2017 menyatakan hasil daripada pemilu 2014, hasilnya diberlakukan untuk 2019. Ini anak yang baru ikro aja, ini belum ngerti. Kok bisa begini ya Pak? Kok gini? Dan berjuang yang namanya Cahyokumolo pada saat itu dari pagi sampai malam untuk memperjuangkan mengatur parlemen untuk menggolkan Undang-Undang nomor 7 2011. Ini curang bukannya curang? Curang sekali. Besoknya Jokowi bikin statement. Bla 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 bla, bahwa kita berhasil, alhamdulillah, bahwa ini kita sudah menggolkan tentang undang-undang pilpres. Ini bisa dibayangkan bagaimana jahat, curang. Saya berani mengatakan gini karena memang saya sudah melakukan protes keras. Mungkin sebagian ibu-ibu udah baca juga, ada tulisan-tulisan saya. Saya sampaikan ini ke Mahkamah Agung sederhana aja. Ini kalau ada kebetulan ada sarjana hukum di sini, semester 1 bertanya aja, mana yang lebih tinggi, Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang yang di bawahnya, Undang-Undang nomor 7 2017. Sudah jawablah semester 1 tuh. Dia akan menyatakan ini udah 45 dong. Loh kok ini bisa diberlakukan yang 17, yang nomor 7 2017. Nah ini Bu, saya ingin ingatkan, kenapa saya yakinkan Ibu bahwa kita pasti menang. Allah tegaskan, akulah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kita nggak sanggup mungkin balas. Kita ngomong berteriak-teriak. Bu Fahira mungkin sudah ngomel-ngomel mungkin. Kalian demikian. Tapi they don't care, dia nggak peduli. Lo mau apa? Gue puasa. Ini ilustrasi sedikit yang saya gambarkan untuk lebih menguatkan sebetulnya bahwa kemenangan bukan karena kesombongan. Kemenangan karena kita melihat bahwa mereka ini semua sudah berani melakukan tipu daya, kecurangan dan bengis. Mahasiswa digebuk, diinjak-injak, berdarah-darah. Ibu sering lihatlah di viral itu. Udah kayak binatang dilakukan. Dan saya melakukan satu sikap keras terhadap polisi. Saya juga makan pergerakan. Ini mau apa? Kalau kita bilang mau apa, mereka bisa jawab, lo mau apa? Lo mau apa? Konyol nggak? Tapi dia lupa. Mereka lupa. Ada yang tadi disampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di 82 sudah dikatakan secara tegas. Innama hubiya rodasa kulalahu. Bukan yang jadinya kehendak Jokowi. Gila tapi kita. Kehendaknya Makmur Amin. Enggak ada itu. Dia dan kita semua, saya yakin dari ucapan-ucapan yang sebelumnya, saya yakin begitu bersandarkan begitu tinggi dan besar kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang Bung Egi. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Egy Sujana.
ini bukan kesombongan, tapi satu keyakinan, karena pembalasan atas tipu daya yang dilakukan itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja dari saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.